Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan insya Allah materi kita kali ini adalah materi fikih berkaitan dengan syarat-syarat khutbah. Ya. Jadi ada rukun-rukun khutbah Jumat, maksudnya ada syarat-syaratnya khutbah itu. Ya. Nah, di dalam kitab ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasannya lebih jauh, ya, pertama kita mengulas secara singkat tentang rukun daripada khutbah itu. Ya. Di mana rukun itu kalau tidak terpenuhi berarti tidak sah khutbahnya. Ya. Kalau syaratnya berarti ya juga berkaitan dengan pelaksanaan khutbah itu. Kata guru kita di sini, amma syurutuha fasittatun. Ya, adapun syarat pelaksanaan khutbah itu ada 6. Ahaduha al-waqtu wa huwa ba'da zawali. Ya. Yang pertama itu kata guru kita adalah waktunya. Pelaksanaan khutbah Jumat itu yakni ba'da zawali, setelah tergelincir matahari. Ya. Jadi matahari kalau sudah condong ke arah barat, maka itulah syarat daripada khutbah. Ya. Wala yasihhu taqdimu syai'in minha alaihi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ats-tsani taqdimul khutbataini ala sholati. Ya, mendahulukan dua khutbah itu daripada salat. Ya, jadi syaratna iro katok baik mesti pak diolo iro katok baik sendiri daripada supaya Jumat. Siapa tahu angka to makutana makeda magi pe na dibedakan ni dari ko soa Jumai si bawa dari ko sol leperengi. Ya. Yaro leperengi
Justru marimun ri katok bana. Irwa Jumai mesti pak dioloi. Ya, tipis perbedaannya secara sederhana. Nasaba iro nariku asal leperengi, ya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, ya, sengaja khutbahnya itu, ya, setelah salat Id, itu karena khutbahnya hukumnya hanya sunnah saja, ya, sunnah saja. Artinya adalah bahwa kalau seandainya ada orang salat Id dan tidak ada yang khutbah, maka salat Idnya itu tetap dianggap sah. Ya, siapa tahu melepo itu dia gaga pakatuk baik jumpa. Ada tu gaga mulai sulai. Terpaksa melepo mi bawang. Kita aja ni pakatuk baik kan itu. Nah, apakah salat Id yang kita lakukan itu sah? Itu sah. Ya. Beda dengan khutbah pada salat Jumat. Kita masuk pajak Jumat bawan nah. Pada gaga pakatuk baik. Si sorong-sorong imin rema katoba de tu gaga melok. Pakubani. Rebanu magasan Jumat bawan ni. Pura ni. Nako mak Jumaki na de gaga katuk bariolona de na asa sumpajak Jumat. Ya, itu bedanya. Makanya Pak diolo yaro katuk baik daripada sumpajak Jumat nasa saisa pandritata. Ya. Sabab yaro katuk baik mancajur kutoi. Ya, asana ritallahi sumpajang ajuma. Ya. Taqdimul khutbataini ala salati. Ya. Al-thalithu al-qiyamu fihima ma'al qudrati. Syaratna katuk baik ia dari itu mesti tetong kita narik kumak katuk baik. Nanti kita akan jelaskan. Pekuni kudinulit tetong agan lebih gau. Dimugat tudang ya regare sisangi kadera. Nah, itu syaratnya. Tapi nanti akan ada penjelasannya setelah kita baca penjelasannya lebih awal. Ya. Ar-rabi'u yang keempat al-julusu bainahuma wa tajibu tuma'aninatu fihi. Ya. Syarat yang keempat pelaksanaan khutbah itu ini di dalam mazhab Syafi'i maka dah mesti itu dangi antara dua khutbah. Itu mazhabnya Syafi'i. Jadi dia nawding tomak katubah letui katubah pertama langsung sambung dengan khutbah kedua, tidak diperantarai dengan duduk. Dan itu duduknya harus ada tumakninanya. Siapa tahu kata tuda napa rapo bawa muridnya cina mana pemindre. Cuk begitu. Itu tidak ada tumakninanya. Maka dan regurut tarilana mazhab Syafi'i ya al-julusu bainahuma wa tajibu tuma'ninatu fihi. Mesti ketumakninana. Jadi tudangi dulu ya sekejap mutoni cina nampak napa kita tong lalu kemudian kita lanjutkan khutbah keduanya. Dena wading pada olahraga teh tok tapa menre si tokong deh. Harus ada tumakninanya. Tapi sekali lagi ini menurut mazhabnya Syafi'i. Kalau ulama-ulama jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih itu mengatakan dena magaga dena tudat tawe. Siapa tahu angka biasa irita maka tu baju mai
letu katok ba pertama na dena tuda langsung matu katok ba kedua na lanjutkan, itu boleh dan tidak mempengaruhi sah batalnya khutbah itu menurut pendapatnya mayoritas ulama selain mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Maka saya ada guru takwe, kalau kana ajizan 'anil qiyami wa khataba jalisan wajib an yafsila bainahuma bi saktatin 'ala al-ashah. Ya. Bagani na rekodin ulit tatong pagkatok bay. Ikan na misa kasi malasay atau faktor ketuaan umur macawan ni kasidenan ulit tatula tamit taterpasat tudangi o dimwana sa tudangi roto magkatok bay nasa baden ulit tatong. Tapi dengan catatan wajib an yafsila bainahuma bisaktatin 'alal asah. Ya, mesti engka matuk perantarana antara katuk ba pertama si bawa katuk ba kedua mesti memekko iolo. Kaya roden rekod tatongi ka mesti ka perantarana tudang na yihim apa mula pertama tudang. Jadi nariko makatok bayi naletu katok ba pertama mamekoyolo cinampe pura pimatu yero napa si matama katok ba kedua deno di maka naletu na napa si sambungi ini wajib hukumnya ya menurut guru kita di dalam kitab ini ya. Yaro denre nareko malasumi tatto natuda deno wadi. Tapi mage ko deno letuda no letatto ya tuda ni. Ya, yare ka malasit tatto mesti katopa palawangan na denre tuda. Nairo tuda na deno wadi tudang sekejap begitu tapi mesti denre katumak ninana. Ya. Tapi itu mazhabnya sekali lagi ada guru Imam Asy-Syafi'i. Al-khamisu at-taharatu 'anil hadathi wan najasi fil badani wath thawbi wal makani. Ya, syaratna ia rokatuk baik. Yang kelima ia dari itu mesti mapacingi. Ya, mapacingi rokatuk baik dari hadas. Jadi ko yerupa katuk bay berhadas berarti dena sa katuk bana yeru katuk bay nako nakenne najis deto na sa katuk bana yeru katuk bay ya misalnya nakenne najis watakkalena waduh ternyata kena najis sementara makatuk bero berarti mesti na papisay katok bana sa badena isa mesti na layo loro najis bisay enape majene ya wasawmi makutopor loro najis na rikona kanne pakaiani ganda miseng wah ternyata yoro pakaian na kanne najis koding isulay pakode dena wadi pura sari na soy rampe maka damagi ko misalnya yung pakaian na misalnya lipana ternyata misalnya air mani maka da najis kan prinsipnya kalau dalam mazhab Syafi'i yero we maniye ko nakan lipa ini kan misangin kataw pura nakena misalnya lipa na peto na ro napake makatobah ya itu tidak najis. Jadi masabakna anda guru tak Syafi'i itu air mani tidak dikategorikan sebagai najis. Tapi ulama fikih yang lain itu mengatakan bahwa itu najis. Jadi ku masabakna Syafi'i ko bisana limat agat tak sana lipat tak nakena de mana magaga atau makatobah
Ya minari kumatan ramo pi dan magaga kita agak senar keri irwanundar. Ya. Kalaupun mau dibilas bisa dibilas begini saja, tidak perlu dicuci. Ya, begitu. Wa kadza yajibu sitrul aurati alal jadidi. Ya, menurut pendapat mazhab jadidnya Imam Syafi'i itu adalah seorang yang khutbah itu mesti juga menutup aurat. Ya, dena wadib colong auratna pakkatobay na rekomakatobay. Itu menurut pendapat mazhab jadidnya. Berarti nareko pendapat mariolonan reguruta Imam Syafi'i melok dipakai, itu nama gaga ko colong yaurae. Ya, ko colong yaurae. Pak katobah ni, ya mina ko sumpah aja. Itu dena wading, ena ko pak katobah. Berarti dimuat colong aurae nareko mazhab kadimnya. Tapi mazhab marimonrinna reguruta Syafi'i berarti dena wading batuanna colong aurat na pagkatubay. As-sadisu raf'us sawti bihaythu yasma'u arba'ina min ahlil kamali. Ya. Yang keenam itu adalah khutbah ya rega sakdanna ya rupa katuk bae samenna rupa katuk bae mesti nang kalinga yero agesana jamaah pemaring kalinga katuk ba jamaah katuk ba menre ba bici nah ini katuk de na kalinga tahu de mantaji syara mesti minimal 40 tahun mangkalinge samman na iro pakatobay. Pak memang dalam mazhab Syafi'i dia nasa ajuma na tawe na rekode na genap 40 tahun. Ya. Dan 40 orang itu pun juga bukan 40 kepala. Pak ni kan misalnya 20 tomatoa anak-anak becu pada ia 20 berarti 40 ni ulu dia dihitungnya bangsa na becu Jadi yang dimaksud dengan 40 adalah 40 laki-laki yang wajib Jumat. Anak-anak makoi kan dia pernah balik berarti dia pernah wajiki Jumat. Ya. Jadi harus balik. Ya. Jadi 40 itu adalah yang memang sudah memenuhi wajib Jumat. Jadi anak-anak dia no wedding mengkeda-genda itu paling 40 pangkamui anak-anak yang tambah-tambah deh. Dena esanareko dena genap 40 to balik wajib Jumat laki-laki. Yare kata makeda 30 urane tumara jamanan tambah 10 makunrai deto na sa dar makunrai dena wajib risesena magasena pasilendare supaya Jumat. Itu lagi-lagi menurut pendapat mazhabnya Syafi'i. Kok masabana reguruta lenge deto na magaga moto den nagenda 40 tahu sama to supaya Jumat. Yang penting kata makatobah sebelum masuk pada Jumat tahu. Termasuk mazhabnya Imam Abu Hanifah ya An-Nu'man. Lalu kemudian sekarang persoalannya ia dari itu wahal yushtaratu kaunuha Arabiyah? Ya. Apakah disyaratkan khutbah itu harus berbahasa Arab? Ya. Nasabah memang engka pendapat mazhab maka dah mesti mak bahasa Arab ya katuk bay. Dia nama bahasa Arab, dia nasa katuk bana. Sekarang pertanyaannya lalana mazhab Syafi'i
Maga ni narikon kato magkatuba natanya bahasa Arab na pake. Ogi mak bicara ogi, Jawai mak bicara Jawai, Menre mak bicara Menre. Ya, Mangkasai mak bicara Mangkasai. Ya. Samuga ya rekan tadi. As-sahihu, yang paling sah di dalam mazhab Syafi'i itu adalah na'am. Mesti. Jadi pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i mesti maka toba pakai bahasa Arab. Ini ada pengalaman. Ya si pengeku Makkah toba Jumat baru satu kali khutbah pakai bahasa Arab murni, tidak ada campurannya. Itu waktu ada kunjungan duta besarnya Arab Saudi di pesantren Al-Ikhlas. Ya isuru Makkah toba ko Prof Nasr pas Makkah toba. Padahal dari sekian banyak jamaah terluli cek bawa ngarak. Ya. Perpasa maka tuh pakai bahasa Arab. Lucu nah. Engkau keluarga ku di pesantren ni. Terima kali nga katubah. Iya naseng ya si pengeku naset tahu narapi maku kedengan kau terima kali nga pakatubah. Napan na naseng ya ustaz terika magkali nga pakatubah. Bahasa Arab. Jadi kena guru na pesantren itu tanah kalimagi itu teri. Maka de masuk mangga lada seding. Ya. Masuk mangga lada nasa ngiro katok bay. Nateri ka. Masuk mangga ngiro katok bay uteri. Tapi mutoni nasa cipolo dito ka paha. Jadi rusumaga na nasa napaku magkalinga pagkato bahasa Arab cuma. Kaya alhamdulillah. Ya. Jadi menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i itu mesti mak bahasa Arab iro katobah. Tentu makutana ni makuku jadi maga ni paling makuku Nah hampir di masjid aku di kabupaten agak senah di kampung tai dia agak makato pakai bahasa Arab. Intinya adalah menurut sebagian ulama boleh saja sabayaru kakato bay batuana papangaja. Pekutoni carana melo ipang ngajari to maringkalinge na reko dito na pahangi. Salah cede pak katobay dito na pahangi aga na po. Jadi si padongo-dongo ni. Jadi makiba dampengi bawa pa ya ubaca tomi. Ya, dito isengnya kata na di makuto jadi si padongo-dongo. Dito gaguna-guna na katobay ko makwer. Tapak katobay pahangi tap to maringkalinge dito na pahangi. Ya, seperti itu. Agak tersenter. Saya di center. Masuk kamera. Tidak perlu kan mapetang. Gelap kan? Masuk ji. Tapi gambar ada. Jelas. Tapi agak melo baca ko na din rita. Ya. Atau taparing kali taman kali ngaman ni bawang.
Ya. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan la yajibu li husulil ma'na. Ya. Itu tidak wajib. Ya. Jadi ada penjelasannya. Ya. Tidak wajib. Fa'ala sahihi law lam yakun fihim man yuhsinul arabiyyata jaza bi ghairiha. Jadi ada pendapat yang sah juga yana itu makada seandainya nasa yero agesena yang melaksanakan khutbah itu dari sisa gagap pahangi bahasa Arab, maka menurut pendapat yang sahih juga boleh dengan tidak memakai bahasa Arab. Nasabak memang irudin rekato bayak katana supaya ipahangi ruanu rampeme. Tomaring kalingai pag kato ba napahangi, tomak kato bae napaham matoy magkadaaga narampiang itawi. Lalu kemudian ya. Jadi saya kira itu barangkali ya penjelasan secara singkat terkait dengan syarat daripada khutbah itu. Ya, odi jajing kamu pak masalah dina menesalah dari seseta. Insyaallah kita masih ada waktu kurang lebih 6 atau 17 menit. Ya. Saya persilakan kepada para jamaah untuk memberikan komentar seandainya ada yang perlu dikomentari ataupun ada yang perlu ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam. Ye. Ba magalok ko kama ki. Esa. Ye. Yang penting tama ni wetue. Jadi makun reye makadaki samuga ko dena to kama makada sasa. Yang penting mas sumpah aja ki natama mo wetue. Ya. Tapi ko makadaki ya mak balalo ka ha. Perempuan bisa azan kalau mau salat bisa, tapi dengan syarat suaranya itu dijaga. Dalam arti ya kok mak bangi alena tu nana mangkalingai. Ya. Jamu pada din resa mena pak batak masya Allah. Ya. Pada banda Makkah Madinah masya Allah. Ini makun reja terus itu mak bang makwar. Ya. Terima kasih Pak Kutanata. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau kita mengaji Ustaz, apakah boleh tidak aurat? Karena juga untuk kita mengaji banyak sarung. Tapi sekarang ada biasa yang muslim. Ya. Kalau yang sekarang ini beberapa harus pakai menurut orang. Ya.
Jadi sebenarnya tidak menjadi syarat orang mengaji itu harus tertutup auratnya, tapi itu adab gitu. Apalagi kalau aurat yang tidak ditutup itu aurat yang sensitif. Kan tidak mungkin toh misalnya di Quran nih mengaji ki masulara puru mi bawang. Ya. Itu sila siti ajar. Ya. Ya. Dan siti aja. Tapi makanya masulara puru kata piku matoka di dalam kamar aku goncingi dia tu gagat tama di dalam mitaka. Iya tapi ini taki pun Allah Ta'ala. Nah iya kurangi ada na pun Allah Ta'ala dibaca. Masa sulara puru carata moloi. Iya kan? Iya. Ya. Jadi mapakiada ke cerita. Ya. Tapi kau makan deki magelo cara aku mak bida. Cuma demi wak baju nasabalewo pelana. Mengaji kak? Ya karena digokeng. Ya. Itu kan di mana-mana lah ada kumakwer. Dan kata tu masulara cepat-cepat bang mengaji wah terlewa-lewa. Itu seandainya. Tapi kalau aurat yang dimaksud itu misalnya ini agak sena uraniwe magelok mua bidak tak lo yawa posita bawa paita ya sebenarnya dia nak cocok ya kan sebab mesti ada adab-adabnya ya jadi ruang regruta imam ni kasena Imam Nawawi itu menulis satu kitab tentang adab-adab hamilul Quran. Jadi peku carana tu mapakiada ditujunna akurangi. Termasuk nih masalah pakaian. Ya. Ya kumakunrai misalnya kemakunrai mengajiwi tapi dena mak bowo misalnya. Enar kan juga itu aurat ya. Itu adab-adab jelas nih bu ya ini aku makai dobe lewat pelan dia apa boleh perengi sebab mau pelai anu ya jadi yero dingin ditutup ya kalau misalnya kita tidak sampai pakai kerudung di tomak bawang kita tidak pakai mukena ya apa boleh buat tapi sekali lagi itu dalam tempat yang memang tidak ada orang lain ya kecuali adalah keluarga termasuk ya mahram-mahram kita. Terima kasih. Yeah. Boleh ada yang pernah saya mengaji dengan berbadan berbagi, ada juga berdiri. Maksudnya pikoi? Mengaji, tapi bukan berbagi, ada berbagi. Ya. Ada berdiri kebetulan jemaat yang pernah menyiram di sini, misalnya di situ berdiri mengaji. Magatosin na tatong baracaw kapat tutudang. Ya. Ya. Jadi intinya berdiri, duduk ataupun berbaring tidak apa-apa kita mengaji dalam keadaan duduk, berdiri ataupun berbaring. Tapi sekali lagi kita mengikuti kebiasaan yang paling baik. Biasanya kita mengaji ya itu dangi masulek kamade cengi pak manre lagi tahu kada macet tu materiolo ko angka manre ko mapali sojo nah suleka sulekangi tapi pada dasarnya misalnya kita tahu capek dia duduk akhirnya kan berdiri dia bawa Qur'annya mengaji boleh tidak ada masalah ya tidak ada masalah ya kan biasa betul kok mas sumpah aja nih biasa ada orang kan pegang juga Al-Quran ya
pegang Al-Quran. Ya. Jadi dia mah gagah bu. Tetapi lagi-lagi memang ada adab-adab ya tona siti najah. Ya. Terima kasih. Ya. Berbaring, maksudnya berbaring sambil pegang Al-Quran. Ya, ya nero. Jadi intinya maka dairo aku range mesti dipakarajai. Ya. Ya mi ko maka deki lewa ni sedih tekoku dena sedih ulet tudangi terpaksa berbaring. Ya. Sebenarnya dimaklumi bisa gitu bu. Ya. Tapi betuanna yero kurangi pada cematu ketendina. Ya rega misalnya lengengi kan yero kurangi ko dia rota itaro. Sobat capek meki ceritanya ini dulu. Ya. Sebenarnya bisa saja, tapi sekali lagi Al-Quran itu mesti istilahnya disakralkan ya, dihormati begitu. Ya. Iya. Iya, iya, iya. Salamatullah. Iya. Baca sing sumpah jas sunnah Jumat. Magai? Ya? Sumpah jas sunnah Jumat magi ta sing? Engkah? Ba engkah? Kabliya? Bah engkah. Ya. Jadi salat sunnah Jumat itu ada menurut mazhabnya Syafi'i. Si bawa mazhabnya Imam Abu Hanifah. Menurut mazhabnya Ahmad bin Hanbal, si bawa mazhabnya Maliki itu tidak ada. Jadi memang tuan tahu, ulama batau dia nama supaya sunnah. Berarti tania mazhabnya Imam Asy-Syafi'i si bawa Imam Abu Hanifah napaki. Mazhabnya Hambali. Ya, tapi mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Abu Hanifah mengatakan bahwa salat sunnah qabliyatil Jumat itu ada. Ba'diyahnya juga ada. Ya. Ya, jadi dia itu perlu pertentangkan. Cuma yang saya mau jangan menafikan sesuatu yang sesungguhnya ada menurut pendapat ulama sebagian gitu, sebagian ulama. Pak Ketua tetap dega pokoknya tidak ada. Siapa yang bilang tidak ada? Begitu. Kalau misalnya rekenginya mazhabnya Imam Ahmad buat cuari makil dega. Mesti maka dega menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia di podate maka pokoknya dega titik. Maksudnya dega titik. Ada. Tapi yang mengatakan ada itu bukan mazhabnya Hanbali. Apalagi lebih parah lagi kui pas salah tuh magesena. Salah ya roh. Manakah masuk pajang sunnah qabliyatul Jumat? Dena salah menurut mazhabnya Syafi'i. Dena salah menurut mazhabnya Abu Hanifah. Begitu. Ya, si pahami mi bawa tahu. Ya Romelo mas sumpah aja nih. Ya di. Oh ya paham. Oh ini orang tidak salat sunnah berarti tanya mazhabnya Syafi'i.
Tapi rupanya kekatan napodo nih semua maka dah mazhab Syafi'i itu mengatakan begini. Ya, Pak, siapa tahu engkau tahu fanatik lah ada, pokoknya dia gagah. Dek, mesti rodek gagah ni kan maka dek gagah. Ya, ni kan maka dengka. Makasih. Assalamualaikum. Mengutip tadi tentang Imam Syafi'i, saya baca Ustaz tadi mengatakan bahwa kain atau sarung yang terkena air mani dianggap tidak najis itu, jadi bisa tidak membatalkan khutbah, bisa tidak dikemukakan sedikit lebih jelas supaya tidak menjadi dalil berarti maksudnya di sholat biasa dan sampai kita salah memahami apakah pendapat ini berlaku secara hukum atau saat tertentu atau darurat saja. Mereka bisa agama taseng umum atau darurat. Misalkan itu tadi siapa tahu cuma karena sang nabi tidak mengetahui bahwa ada najis. Ada najis. Ya. Kalau khatibnya tidak tahu ternyata bahwa dia kena najis sarungnya, ya apa boleh buat? Ma'zur, tidak diapa-apakan, tetap sah. Ya. As-sayin riko yang bersangkutan memang tidak tahu kalau ternyata ada najis. Yang dimaksud tadi di sini itu adalah koma nyata-nyata ini semakna najis ya. Ya itu tidak boleh. Ya itu yang saya bawa ya. Dan ini dipakai dalam informasi sehingga pada sholat yang sama dia bisa memakai lagi bahwa dapat masalah ini. Kalau mengenai masalah mani itu umum, bukan dalam kondisi tertentu. Umum, maksudnya umum, maka dayru mani memang tidak najis. Ya, najis ni, kena mani. Nak pakai matui? Asas sumpah jangan, karena bukan najis. Cuma memang dianjurkan, kau angka mau pi batena yeruman ni, biasa kau merakukan angka batena. Ya mi rubawa. GGGG. Ya, bisa dibilas-bilas saya sedikit air. Ya. Supaya tidak terlalu nampak begitu. Tapi begini, jangan sampai agama itu sebenarnya mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya. Itulah penjelasannya ulama bahwa agama ini mudah dan tidak dimudah-mudahkan. Karena itu diperdebatkan oleh para ulama termasuk mengenai masalah mani itu. Makanya saya tanyakan apakah kondisi darurat atau ya. Karena bisa saja ya. ada saja bisa dia mengganti, tapi dia tidak mengganti karena dia pakai lagi tadi. Ya, kalau mazhabnya Syafi'i yang dia pakai, biar dia tidak ganti, sekalipun ada gantinya. Ya, tapi lagi-lagi tentukan artinya ku mak dampola inapa iloka ipake mak berejama na itatawi kan mesiri matoki. Ya, itu di situ saja persoalannya. Jadi kita ini berbicara secara prinsip bahwa mazhab Syafi'i itu tidak mengkategorikan mani itu sebagai najis. Artinya kalau begitu konsekuensi hukumnya atau atharul hukm al-mutarattabu alaihi kata ulama itu adalah kalau itu yang dipakai mas sumpajan maka itu sumpajan natattai as-sah. Sekalipun engka agaknya senang lipakna lengeu dinapake. Nah, tapi kan tentu boleh komentari di kondisi psikologi tak. Maka dengka lipa baru macaka di gaga mak dampola mak baru napa.
lebih magalok, pasti kau dipakai. Jadi begitu penjelasan. Ini mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau mazhabnya yang mengkategorikan najis mani itu sebagai najis, ya mau tidak mau harus diganti, begitu. Ya. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan, seandainya ada orang dia mau salat, ya, dia mau salat. Ternyata pakaian-pakaiannya itu semuanya kena najis dan tidak ada yang bisa digantikan. Dia katanya dalam kondisi darurat, lebih baik dia salat dalam keadaan telanjang. Tapi tentu tidak mau telanjang kalau banyak orang yang lihat. Ya, begitu. Daripada dia pakai pakaian yang bernajis itu. Ya. Begitu penjelasannya. Terima kasih. Tapi rasa-rasa ini alhamdulillah batuanna naku pakaian alhamdulillah. Tapi orang memang riolo sahabana Nabi tangkai matu kasih pada pura dirampe. Ada sahabat itu habis salat tidak zikir, langsung dia lompat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Dia minta tanya ke Nabi, kamu kenapa begitu? Setiap habis selesai salat tidak diam sebentar untuk zikir-zikir, tak lupa menuha. Jadi makin dia sahabat menggantikan nasa lupa purana mabir selete jopana li suka bola aku nasa baru indo anak aku natajangnya. Ya pakai yang pakai masuk pajam aku ke toro lo napaki ko di bola jadi magati ka lisu. Pak, kode lisu magati mangata labo waktu dia na masuk pajang ngalena. Jadi alhamdulillah dia itu tumakwa. Ya. Makasih. Kamu pada itu nagaga? Ya. Ibu-ibu di boko. Dia itu nagaga apa? Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, apa kode itu nagaga melo magkomentar ya rega bertanya. Kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Nanti pada pengajian berikutnya kita lanjutkan. Marilah kita akhiri pengajian ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.